Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dalam agenda kajian pra Ramadan 1447 Hijriyah Sekolah Islam Kemilu Sunnah, dan insyaallah di kesempatan sesi kedua kali ini kita akan belajar bersama membahas berkaitan dengan Tarbiyatul Aulad dengan judul Ketika si kecil berpuasa. Orang tua mendampingi bukan menghakimi. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, sebelum kita masuk dalam pembahasan sesuai dengan tema yang diberikan dan judul malam hari ini, ada satu ayat yang menjadi pokok dan pedoman kita sebagai orang tua dalam langkah selanjutnya bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, baik kita sebagai ayah dan baik kita sebagai ibu, maka kita harus pahami satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya maksud dari ayat ini mencakup dua hal pokok yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa'allimuhum. Jadi konteks ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka, adalah addib dan alim. Addibuhum wa'allimuhum. Ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dua hal ini menjadi pokok landasan utama bagaimana kita menjadi orang tua yang ideal, menjadi orang tua yang amanah, yang sudah banyak hal dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang beliau sampaikan melalui perkataan beliau ataupun sikap contoh yang beliau ajarkan melalui banyak hadis. Maka dua hal ini menjadi poin utama. Kita mengajarkan adab kepada mereka
dan kita mengajarkan ilmu kepada mereka. Kenapa didahului adab daripada ilmu? Karena kita sebagai orang tua tidak hanya sebatas menyampaikan sesuatu yang sifatnya nasihat ataupun verbal yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi lebih dari itu, tidak hanya ucapan yang kita sampaikan, tidak hanya kata-kata yang kita sampaikan, tetapi justru sikap, tindakan, perbuatan yang dengan adab yang menjadi modal utama kita mengajarkan anak-anak kita. Maka dua hal ini menjadi hal yang sangat penting. Lantas bagaimana orang tua mengajarkan adab kepada anak tanpa didasari dengan ilmu? Maka al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perbuatan, sebelum ucapan dan perbuatan. Dan insya Allah dalam pembahasan malam hari ini kita akan fokus pada tema yang kita kerucutkan dalam hal puasa. Karena insya Allah semoga Allah berikan usia yang panjang dan keberkahan usia untuk kita semuanya sehingga kita bisa masuk dalam bulan yang mulia di bulan Ramadan dan kita bisa menikmati ibadah dan ibadah, melaksanakan setiap ibadah, maksimalkan ibadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan di bulan Ramadan insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka berkaitan dengan adab, orang tua akan lebih banyak memberikan contoh. Orang tua nantinya akan lebih banyak memberikan sikap. Orang tua akan lebih banyak memberikan figur. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, ketika kita orang tua menginginkan anak kita sopan, menginginkan anak kita tidak berucap hal-hal yang tidak baik, menginginkan anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita pun sebagai orang tua, sebagai figur utama dan terdekat mereka, harus bisa mengajarkan demikian. Maka itulah adab. Baru kemudian dikuatkan dengan ilmu, yang ilmu ini lebih kepada informasi yang diberikan kepada anak. Apa itu nasihat? Apa itu segala hal yang menjadi tolak ukur bagaimana yang baik, mana yang tidak baik, disampaikan secara lisan. Tetapi yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak kita semisal di usia 3, 4, 5 tahun, mungkin kurang memahami bagaimana nasihat kita sampaikan. Tapi mereka akan bisa lebih melihat bagaimana kita orang tua memberikan contoh secara langsung. Memberikan adab secara konkret, secara terlihat. Yang anak-anak kita melihat orang tuanya makan sambil duduk, makan dengan tangan kanan, makan dengan mengucap basmalah, bismillah, di akhir mengucap alhamdulillah, makan dengan tenang, dan sebagainya adab yang lain, maka anak akan melihat dan mengikuti. Namun ketika kita terlalu banyak bicara, bercakap, memberikan nasihat yang terlalu berlebih, yang belum usianya, maka bisa jadi anak akan kebingungan. Apa maksud dari ayah dan ibu? Terlebih ayah dan ibu tidak memberikan contoh sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Maka tentu ini tidak seimbang.
Maka bagaimana ketika kita mengajarkan anak-anak kita berpuasa? Bagaimana sikap yang seharusnya kita sebagai orang tua? Apakah nantinya anak-anak kita di usianya mereka, haruskah kita paksa agar mereka terbiasa dengan ibadah yang kita harapkan, agar anak melakukan ibadah tersebut, ataukah ada tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan usianya? Sin ana share PPT dahulu. Qadarullah, karena tadi ada gangguan jaringan. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat ala kulli hal. Allahumma shalli barakkan. Di sini hujan. Kita coba share. Apakah PPT sudah terlihat? Belum, Ustaz. Maaf Fitri, dibantu. Apakah sudah nampak? Sudah terlihat? Masih belum, Ustaz. Sudah terlihat, Uma? Belum, Ustaz. Apakah sudah? Sampun, Ustaz. Nah, baik. Bapak Ibu yang akan muliakan, hafizakumullah jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan mohon jika di selama kajian ada PPT tidak terlihat atau nampak, mohon bisa diinfokan untuk Fitri sebagai host kajian malam ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Baik. Puasa Ramadan adalah kewajiban, fardu ain bagi setiap muslim yang baligh, berakal sehat, mampu fisik dan mental, serta tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Tentu ketika kita bicara hukum puasa Ramadan, insya Allah sudah tidak asing bagi Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini. Namun ketika kita bicara hal anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum dalam tahapan usia baligh, bagaimanakah mereka berpuasa? Bagaimanakah mereka melatih diri mereka untuk dekat dengan salah satu ibadah yang mulia, yaitu puasa. Maka insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan puasa ketika si kecil berpuasa. Akan muncul banyak pertanyaan atau muncul beberapa pertanyaan
Semisal anak kecil bolehkah puasa, haruskah dipaksa agar terbiasa? Apakah puasa wajib bagi anak kecil? Kemudian bagaimana sikap orang tua yang tinjau ataupun perkembangan anak? Kemudian bagaimana agar puasa menjadi ibadah yang dicintai? Makanya berikutnya. Bapak Ibu yang muliakan, berkaitan dengan hukum puasa bagi anak, ia harus kita pahami sebagai fundamental. Untuk selanjutnya kita bisa mengatur strategi bagaimana nanti anak saya, anak kita berpuasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, berkaitan dengan hukum puasa bagi anak, maka tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Maka anak tidak dihukumi wajib. Kenapa demikian? Karena anak tidak masuk dalam syarat wajib puasa. Yaitu apa? Baligh. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Diangkat pena ataupun dosa tertulis dan tercatat dari 3 golongan. Anina ini hatta yastayqadha, orang yang tidur sampai ia terbangun. Wa anis sabiyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia bermimpi basah. Wa anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia berakal ataupun sembuh. Maka ini sebagai dalil bahwasanya anak yang belum mencapai baligh tidak dihukumi wajib puasa. Namun Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah kemudian nantinya ketika anak dihukumi tidak wajib puasa, kemudian tidak sekali diberikan tarbiyah ataupun pendidikan puasa? Maka jawabannya tidak. Yang menjadi pokok utama di sini adalah bahwa anak tidak wajib berpuasa, sehingga ketika tidak wajib, tidak ada beban syariat kepada anak-anak kita, maka anak tidak berdosa jika tidak berpuasa. Dan ketika kita sudah paham terkait hal ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada pemaksaan. Fokus utama dalam melatih anak berpuasa adalah pendidikan. Mendidik. Mendampingi ketika mereka mulai berlatih berpuasa. Dan bukan sebagai tuntutan hukum. Kenapa? Karena anak-anak kita yang belum mencapai usia baligh belum diwajibkan atasnya puasa Ramadan. Maka dalam hal ini ada 2 istilah yang bisa kita bahas dan kita pahami lebih dalam, yaitu berkaitan dengan taklif dan tamyiz. Karena ketika anak belum dihukumi wajib puasa, karena dia belum mencapai usia baligh, yang salah satu di antara tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah ihtilam, ya, mimpi basah. Jika hal-hal secara fisik tidak muncul atau belum muncul, maka kata para ulama dihukumi dikenapkan secara usia 15 tahun. Misalnya belum tumbuh rambut di sekitar kemaluan, kemudian belum mimpi basah, dan tanda-tanda baligh yang lain, yang itu adalah tanda-tanda fisik dari seorang anak, maka kata para ulama
digenapkan menjadi usia 15 tahun. Jika di atas 15 tahun maka sudah dianggap baligh. Maka ketika sudah anak itu dianggap baligh, terpenuhi taklif. Apa itu taklif? Yaitu pembebanan hukum syariat kepada seseorang sehingga dia wajib melaksanakan perintah Allah, syariat-syariat Islam yang Allah turunkan melalui Nabi SAW, dan jika tidak dikerjakan maka berdosa. Ini pengertian taklif. Maka anak yang belum mencapai baligh, dia belum bisa dikenakan sebagai taklif atau mukallaf. Ketika anak belum mencapai baligh, maka anak ini belum dikatakan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebankan syariat. Sehingga ketika tidak dibebankan syariat, maka anak belum wajib puasa. Namun apakah anak-anak kita yang sudah mencapai baligh misalnya, apakah dia otomatis taklif? Tentu otomatis. Karena ketika sudah baligh, segala hal yang mencakup pelaksanaan syariat, hukum-hukum syariat harus dikerjakan dan dilakukan. Jika tidak, maka akan mendapatkan dosa sesuai dengan hal-hal yang dilanggarnya. Berbeda dengan tamyiz. Berbeda dengan tamyiz. Tamyiz, apa itu tamyiz? Tamyiz adalah kemampuan dalam membedakan antara hak dan yang batil, dalam membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Hal yang baik dengan hal yang buruk, anak-anak kita akan mencapai masa tamyiz, yaitu masa mereka bisa menilai mana hal baik yang boleh dilakukan, mana hal buruk yang tidak boleh dilakukan. Kata para ulama, rata-rata usia anak-anak yang sudah mencapai tamyiz adalah di usia 7 tahun. Ya. Jadi anak-anak 7 tahun ke atas maka sudah dikatakan mencapai usia fase tamyiz, anak yang sudah membedakan mana baik dan mana buruk. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ketika mengajarkan konsep mengenalkan salat kepada anak-anak di usia dini, ya, muru auladakum bis-shalah, ajaklah, perintahkanlah anak-anak dengan salat ketika mereka mulai usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena di usia ini anak-anak sudah cukup matang, ya. Anak-anak sudah dalam masuk fase operasional konkret kalau dalam bahasa psikologi perkembangan anak. Secara kognitif anak sudah mulai matang. Yang awalnya anak berada di fase praoperasional, kemudian berpindah ke fase operasional konkret, mereka sudah mulai memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Bagaimana contoh bisa kita lihat secara realita di lapangan atau di kehidupan kita? Kita lihat Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu. Bahkan mereka di usia 6 tahun, mendekati usia 7 tahun, atau mendekati usia sekolah dasar, anak-anak kita sudah bisa mana yang baik, mana yang buruk, mereka bisa melihat. Ayah, ibu, ini tidak baik, ini tidak boleh dilakukan misalnya. Bahkan di luar dari kita memberikan pengajaran ataupun nasihat, semisal kita belum memberikan nasihat kepada anak kita, tetapi anak kita sudah bisa melihat bahwa hal ini tidak baik. Maka anak-anak mendekati usia 7 tahun dan di atas 7 tahun anak-anak sudah masuk dalam fase tamyiz atau mereka sudah bisa membedakan mana hal baik dan mana hal tidak baik. Mana perintah dan mana larangan. Anak-anak kita di usia
mendekati 7 tahun sudah sangat paham yang mana perintah dan mana larangan. Nah, tolong ambilkan ibu ini dan itu. Anak sudah paham apa perintah dari orang tuanya. Nah, tolong A, B, dan C misalnya. Perintah-perintah yang dilontarkan dari orang tua kepada anak dan anak sudah memahami, maka anak sudah masuk dalam fase tamyiz. Berbeda halnya ketika di fase usia 3, 4, atau mungkin 5 tahun, mereka dalam fase praoperasional, ya, kematangan kognitif belum sangat matang, dan mereka belum memahami apa yang ada di dunia atau di sekitar mereka. Yang mereka pahami adalah egosentris mereka. Ya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, itulah yang mereka pahami. Makanya jangan terlalu menghardik anak, terlalu menyalahkan anak ketika anak-anak kita melakukan kesalahan di usianya yang belum memasuki masa tamyiz. Karena mereka belum paham. Karena mereka belum memahami. Mohon maaf Bapak Ibu, jemaah sekalian, Allah ada kendala teknis kembali sehingga kami memakai akun yang lain. Kita lanjutkan. Mohon maaf untuk belum bisa screen share PPT karena berbeda sampaikan. Baik, kita lanjutkan insyaallah Bapak Ibu yang kami muliakan. Jazakumullah khairan, masih tetap berada di forum Zoom. Semoga Allah berikan kita kebermanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu insyaallah. Tadi kita bahas berkaitan dengan taklif dan tamyiz. Maka ketika anak-anak kita masuk dalam fase tamyiz, ya, yang kata para ulama ada fase di atas 7 tahun atau mendekati 7 tahun, karena memang anak di usia itu mereka sudah mulai bisa memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan ini bisa diberikan contoh secara konkret, secara real, ya. Bapak Ibu silahkan bisa di rumah dengan anak-anak Bapak Ibu, dicoba diberikan perintah dan dicoba diberikan larangan. Apakah anak sudah mulai paham ataukah belum? Ya. Maka di sini tamyiz adalah sudah bisa membedakan. Sudah bisa membedakan dan sudah paham perbedaan yang baik dengan yang buruk. Sedangkan taklif sudah bisa melakukan kewajiban. Ya. Perbedaannya itu. Sehingga ketika anak sudah masuk dalam fase balik, maka dia sudah taklif dan dia sudah tamyiz. Ketika anak-anak sudah masuk dalam fase tamyiz, belum tentu dan memang belum pada fase taklif. Ya. Jadi jangan kita bolak-balik definisinya. Sehingga ketika kita sudah memahami dua istilah ini, Bapak Ibu, anak-anak kita yang saat ini mungkin sekolah di TAUD, ya, ataupun di STTQ yang baru masuk di fase kelas 1 atau di kelas 1, dan anak-anak yang masuk program TAUD di kelas alif ba ta, mereka masuk, sebagian mereka sudah masuk dalam fase tamyiz dan sebagian anak-anak kita belum. Maka cara menyikapi berlatih puasanya berbeda. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita sudah memahami dua istilah ini, maka kita harus bisa memahami cara melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Agar jangan sampai seperti judul. Apakah kita masuk orang tua yang mendampingi atau orang tua yang menghakimi? Mendampingi dengan faham bagaimana strateginya, ataukah menjadi orang tua yang menghakimi tanpa tanpa belas kasih. Anak-anak harus berlatih bukan pada tahap kemampuan mereka. Nah, ini harus hati-hati. Karena pernah terjadi dan pernah kami melihat sendiri
Ya, ada beberapa anak-anak yang terlalu dalam paksaan orang tua sehingga mengakibatkan apa? Anak menangis, kemudian sampai terakhir itu kami pernah melihat muntah, ya. Dan ketika ditanyakan kepada orang tuanya, anak tersebut tidak boleh berbuka puasa karena sedang dalam ajang latihan puasa. Dan saat itu kalau tidak salah di usianya mendekati 6 tahun. Dan malah bahkan belum sampai 6 tahun, sekitar 5,5 tahun. Nah, maka strategi seperti ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Bukannya kita mendidik anak agar cinta dengan ibadah, agar dekat dengan ibadah, agar menikmati ibadah di awal dan kenal bagaimana konsep ibadah itu. Justru sebaliknya, anak akan punya label tersendiri bahwa ibadah ini mengerikan. Ibadah ini membuat diri takut dan ketakutan dan sebagainya. Maka bukan yang hadir cinta, tetapi rasa takut. Nah, ini yang kita tidak ingin, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka sesi kajian kali ini agar tidak ada yang namanya orang tua egois. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf, ya. Kadangkala kita sebagai orang dewasa, kadangkala Afwan, Anda lanjutkan. Mohon maaf. Selanjutnya, kita sebagai orang tua, orang dewasa, tentu kita mempunyai ego tersendiri. Kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Ini hal yang menjadi harapan semua orang tentu. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan ibadah yang tentu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Namun terkadang kita lupa, Bapak Ibu, bahwa ada tahapan-tahapan belajar dalam perkembangan anak. Ada perkembangan usia anak belajar. Mulai dari tahap 1, 2, 3, mulai dari tahap usia sekian, semua ada tahapannya. Dan ketika kita bisa memahami tahapan-tahapan itu, maka kita akan bisa menyelami dan masuk, ya, klik, ya, bisa seimbang, balance ya, antara strategi dengan harapan kita. Antara harapan kita sebagai orang tua terhadap anak kita dengan strategi yang kita berikan, dengan langkah yang kita berikan kepada anak kita, sehingga tidak ada kata zalim yang mengarah kepada penghakiman. Sehingga judulnya di sini menghakimi ataukah mendampingi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, apakah kita sebagai orang tua termasuk orang tua yang mendampingi atau menghakimi. Nah, semoga insya Allah kita termasuk orang tua yang mendampingi anak-anak kita. Baik. Kemudian, bolehkah anak kecil berpuasa? Di awal tadi kita sudah membahas secara hukum syaraknya, hukum syariatnya, anak kecil berpuasa wajibkah? Tidak. Namun ketika ditanya bolehkah, maka jawabannya boleh. Ya. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena dulu para sahabat, anak-anak mereka diajarkan sejak dini puasa. Ya. Untuk apa? Untuk melatih, ya, sebagai ajang latihan, dan ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam dalam konteks tarbiyatul aulad. Jadi Bapak Ibu ketika ditanya bolehkah anak berpuasa, jawabannya dianjurkan, sangat dianjurkan. Tetapi kalimat sangat dianjurkan jangan disalahartikan atau dirubah definisi menjadi harus dipaksa. Harus dipaksa.
Nah, kita lanjutkan. Maka dalam hal ini anak tidak boleh dipaksa. Ketika ditanya bolehkah berpuasa, boleh, tetapi tidak boleh ada paksaan yang diberikan. Sehingga yang diberikan adalah pendampingan sejauh mana anak-anak kita mampu. Kemudian, apakah anak-anak yang sudah mulai berlatih puasa di usia mereka yang masih dini, yang tadi kita sudah pahami dua, tamyiz dan taklif, maka bagaimana kita harus mendampingi mereka? Yang pertama, ketika anak-anak kita masuk mendekati fase taklif, yang sudah hampir di usia, mendekati usia 15 tahun, atau mungkin di atas 7 tahun tentunya, dia sudah masuk dalam fase tamyiz, melewati fase tamyiz, mereka, anak-anak kita sudah paham baik dan buruk, perintah dan larangan, maka strategi yang kita ajarkan kepada kita adalah pendampingan keteladanan. Pendampingan keteladanan yang kita berikan kepada anak kita sebatas kemampuan anak kita. Kenapa? Karena anak kita belum masuk dalam fase baligh yang diwajibkan dibebankan syariat. Sehingga ketika sudah melewati, sudah masuk dalam fase tamyiz dan mendekati taklif atau mendekati baligh, maka tahapannya adalah kita berikan keteladanan agar anak paham bahwa puasa ini akan diwajibkan nantinya. Sehingga anak akan mulai berlatih secara sungguh-sungguh. Mereka akan ikhtiar sampai di waktu maghrib. Ya, harapannya begitu. Dan apakah boleh di fase anak melewati atau fase anak di atas usia 7 tahun dan mereka sudah paham mana baik buruk perintah dan larangan, dia sudah masuk fase tamyiz dan mendekati taklif, apakah boleh dipaksa? Paksaan boleh, tetapi paksaan yang positif. Bagaimana paksaan positif? Paksaan yang disertai dengan keteladanan yang tadi kami sampaikan di awal. Paksaan yang tidak disertai dengan hal negatif, sehingga ada paksaan negatif. Apa itu paksaan negatif? Paksaan yang diiringi dengan, mohon maaf, adanya banding membanding, adanya mohon maaf cacian yang dilontarkan, adanya kemarahan yang dilontarkan dari orang tua karena sebab anak tidak mencapai apa yang diharapkan orang tua. Kenapa tidak sampai puasa waktu maghrib, kemudian orang tua marah dan sebagainya? Maka ini paksaan yang negatif yang tidak dibenarkan. Kenapa? Sekali lagi, anak belum wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Tetapi harus sudah dipaksa, ditekankan dengan hal yang positif. Tetap diberikan nasihat, diberikan keteladanan sikap, diberikan kebebasan dalam berpendapat. Anak menyampaikan hal kenapa puasa hanya sampai zuhur misalnya, kenapa puasa hanya kuat sampai jam sekian misalnya, karena sekali lagi anak belum dalam tahap wajib puasa. Sehingga orang tua di fase ini, di fase anak yang mendekati taklif dan hampir diwajibkan, orang tua harus lebih mendekat. Ya. Kenapa? Karena anak sudah berpikir, anak sudah mulai matang secara pikiran, agar tidak sampai yang keluar cemoohan, yang keluar kemarahan, yang keluar hal-hal yang negatif. Sehingga nantinya anak yang sudah mulai matang berpikir akan berpikir hal lain terkait dengan ibadah yang sedang dia lakukan. Nah, tadi kami sampaikan di awal, agar anak ini dekat dengan kecintaan, bukan dekat dengan ketakutan. Memaksa dengan tahapan pendampingan, penegasan, yang semua itu dalam lingkup sikap positif.
Gambaran mudahnya seperti itu. Lantas bagaimana anak yang belum masuk fase tamyiz? Masuk tamyiz pun belum. Berarti anak belum masuk dalam fase 7 tahun. Fase usia 7 tahun. Masih di bawah 7 tahun, mungkin 3, 4, 5, 6 tahun. Anggap saja di lingkup anak usia dini, KBTK. Yang mereka masih dalam tahap praoperasional. Secara kognitif belum matang. Dan sistem belajar mereka adalah sistem pengenalan, bukan pemahaman. Jadi pengenalan agar terjadi pembiasaan yang nantinya ketika mereka sudah masuk mendekati usia 7 tahun, mereka akan mulai faham sedikit demi sedikit. Oh, dulu ayah ibu mengajarkan ABC, mengajarkan demikian agar saya bisa seperti ini. Dan Bapak Ibu yang muliakan, tahapan belajar itu tidak bisa instan. Ya. Kami sampaikan dan kami tegaskan sekali lagi karena sejujurnya kita orang tua tentu ingin sekali anak bagus ibadahnya, kuat ibadahnya, semangatnya luar biasa. Tapi mohon sekali lagi jangan mengedepankan ego kita terlalu besar, menyampingkan hal-hal di luar sana yang justru itu sangat penting dalam tahapan belajar anak-anak kita. Nah, kita lanjutkan ke bahasan tadi. Ketika anak belum pada fase tamyiz, mereka belum bisa membedakan baik buruk, perintah larangan, walaupun sudah ada hal-hal yang anak kita mungkin di program TAUD, di kelas PA mungkin, atau di kelas BA, mereka sudah bisa memahami perintah gurunya, perintah umatnya, larangan-larangan yang diberikan, sudah lebih pahami. Secara garis besar, secara sederhana kalimat yang dilontarkan, mereka paham. Tapi ketika kita terlalu menjurus pada perintah ataupun larangan yang mereka tidak pahami atau yang mereka akan bertanya kemudian, ayah ini maksudnya apa, ibu ini maksudnya apa, berarti mereka memang belum dalam tahap tamyiz. Sehingga ketika anak yang belum tahap tamyiz, belum bisa membedakan mana baik mana buruk, ya, tidak sama dalam strategi mengajarkan anak berpuasa seperti tadi anak yang sudah masuk fase tamyiz mendekati fase taklif. Anak masuk fase tamyiz mendekati fase taklif, kita harus sudah mulai ada ketegasan, paksaan positif. Namun ketika anak di bawah usia itu 3, 4, 5 tahun, anak-anak TAUD, anak-anak KB, anak-anak TK, tidak boleh ada pemaksaan yang berlebih. Apa khawatirnya Bapak Ibu? Yang dikhawatirkan adalah efek di kemudian hari. Efek di kemudian hari. Kita mungkin tidak bisa melihat secara zahirnya apa yang berubah dalam diri anak kita, baik itu psikisnya ataupun kalau fisik mungkin bisa kita lihat ketika anak kita terluka, kita bisa melihat. Tetapi ketika masuk dalam fase masuk dalam ranah psikis, ya, kita tidak bisa tahu apakah anak kita ada hal yang membuat nantinya akan berubah drastis, yang awalnya anak Masya Allah taatnya luar biasa, kemudian berubah drastis menjadi berkebalikan, na'udzubillah. Maka ada hal-hal di masa kecil yang mereka terlalu dipaksakan belum pada waktunya. Padahal di fase itu adalah tahap mengenalkan. Dalam tahap pengenalan. Maka ketika anak belum mampu, belum bisa, tidak boleh dipaksakan. Ini yang kami terapkan ketika di sekolah. Di program sekolah, di program TAUD, ada target-target yang sudah disusun. Program-program yang sudah dirancang sedemikian rupa.
Tetapi semua itu kembali kepada acuan dasar, yaitu masa perkembangan belajar sesuai dengan usianya. Ketika anak belum paham, ya sudah mengalir sampai anak. Ketika anak belum mengenal, kita tidak bicara tentang pemahaman, karena di usia anak dini belum dalam tahap pemahaman. Ketika anak belum mengenal tata cara sholat yang baik, bukan kemudian solusinya kita marahi dan kita tegaskan dan kita berikan kuliah dimaksimalkan, bukan, tidak seperti itu. Tetapi pendampingan yang berkelanjutan terus menerus. Karena kognitif anak kita belum sempurna Bapak Ibu, sehingga memori pun juga belum seperti kita orang dewasa. Ya. Maka jangan sekali-kali kita menyamakan anak kita seperti kita. Ya. Ada istilah, jangan, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Ya, salah kaprah ini. Anak bukan miniatur orang dewasa. Maksudnya apa? Anak bukan bayangan kita. Anak berbeda dengan kita orang dewasa. Mereka diperlakukan sesuai dengan tahapan usia mereka, dan mereka dididik sesuai dengan tahapan belajar mereka. Sehingga di program TAUD di sekolah kita ini, di Kemilo Sunnah, di tahap TAUD tidak ada pemaksaan dan tidak ada konsekuensi dari hukuman ketika anak belum mampu mencapai apa yang diharapkan oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Maka tidak ada. Yang ada apa? Pendampingan berkelanjutan. Ketika anak A belum mampu menghafalkan satu ayat di hari ini, maka tidak masalah Ibu, Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan pendampingan di hari selanjutnya. Jika belum, kita lanjut di hari selanjutnya. Jika belum, terus. Karena memang target kita bukan dalam target anak harus faham, hafal, dan semua, bukan. Tetapi target kita adalah anak terbiasa dengan hariannya mereka, bukan dengan nyanyian, bukan dengan joget-joget, bukan dengan hal yang tidak perlu mereka tahu di dunia di luar sana, tetapi dengan hal yang mulia, yaitu Al-Quran dan doa hadis yang diajarkan. Dan tahapannya ketika anak kita Allah berikan kemudahan hafal, maka itu bonus. Maka itu Allah berikan karunia yang lebih. Ya. Allah berikan karunia yang lebih untuk anak kita ketika anak kita ternyata Masya Allah menghafalnya mudah, pahamnya mudah, kemudian segala kebaikan yang lain nampak, maka ini harus hal yang disyukuri lebih. Karena dalam tahap usianya mereka seharusnya adalah tahap pengenalan sebatas itu. Namun ketika anak sudah mencapai di atas itu, maka kita syukuri dengan syukur yang baik. Namun jangan kemudian dimanfaatkan dalam tanda kutip karena anak saya ini lebih daripada anak yang lain, misalnya begitu, kemudian diberikan pemaksaan yang lebih, maka ini hati-hati ya Bapak Ibu, keluar dari konteks fase belajar sesuai usianya. Maka pada intinya kita kembalikan kepada fase usianya mereka. Jangan sampai kita merenggut, kita mengambil hak usia anak kita yang seharusnya mereka masih dalam fase bermainnya, fase egosentrisnya, fase apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Itulah fitrahnya anak-anak. Tinggal bukan kita hilangkan itu, tetapi kita temani, dampingi agar di fase anak belum dalam tahapan fokus belajar atau masih dalam tahap bermain, mereka tetap pada alur yang benar, bermainnya benar, berkata-katanya benar, berucapnya benar, ya, tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah peran orang tua di sini. Bukan sebagai hakim,
penghakiman, tetapi pendampingan. Fase penghakiman nanti Bapak Ibu, belum saatnya. Fase di mana kita harus saklek sebagai orang tua. Nah, ayah sampaikan, kamu harus begini. Itu fasenya ada tersendiri. Mereka sudah bisa meresapi kalimat-kalimat seperti itu. Tapi anak-anak kita belum bisa memahami kalimat-kalimat yang difahami anak-anak kita apa? Ayah ibu sedang marah. Ayah ibu sedang benci, sedang tidak suka, tidak mau dekat dengan saya. Ya. Itu yang mereka pahami. Padahal yang kita berikan adalah nasihat misalnya. Yang kita berikan adalah pengingat misalnya. Tapi cara kita memberikan adalah cara kita memberikan kepada anak dewasa, disamakan seperti kita memberikan kepada anak kecil. Anak kecil tidak bisa disalahkan Bapak Ibu. Mereka akan pahamnya mereka, ayah ibu sedang marah. Ayah ibu tidak suka sama saya. Ayah ibu tidak mau dekat sama saya. Saya begini dan begitu ya. Jadi apa yang menjadi pola pikir anak sehingga apa? Pola pikiran negatif. Ya. Kita tidak menginginkan seperti itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Insyaallah kita nantinya semuanya tidak seperti itu. Allah mudahkan dan berikan taufik untuk kita semuanya menjadi orang tua yang memahami bagaimana seharusnya langkah-langkah dalam menemani anak-anak kita belajar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, maka insya Allah kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, bukan target kita dalam konteks kita melatih anak berpuasa, bukan targetnya adalah anak kita agar mereka tahan lapar dan tahan dahaga. Anak kita bisa kuat menahan lapar, bisa kuat menahan haus, bisa kuat menahan itu semua. Bukan itu target kita latih puasa, Bapak Ibu. Ini harus difahami. Jangan sampai ada mindset pola pikir orang tua melatih anaknya agar anaknya kuat menahan lapar, kuat menahan dahaga. Tidak. Yang benar adalah agar anak dikenalkan ibadah yang mana nantinya ibadah ini akan diwajibkan kepadanya. Yang nantinya ibadah ini akan menjadi hal yang wajib dilakukan. Maka sejak usianya yang masih dini, kita kenalkan ini ibadah puasa. Begini dan begitu. Ya. A, B, dan C. Maka yang kita targetkan adalah anak mampu melihat keteladanan orang tuanya. Anak di usianya yang mereka mendekati tamis atau mereka mendekati taklif, justru lebih banyak mereka akan faham dan bisa meniru dari sikap ataupun teladan orang tuanya. Kalau kata-kata, verbal, nasihat, ya, afirmasi positif dan sebagainya, anak-anak kita sudah banyak mendapatkan itu ketika di sekolah, mungkin mendengarkan kajian ketika di masjid, mungkin ketika ada orang lain yang memberikan nasihat, sudah banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal yang kadangkala kita lupa, pendampingan sikap. Pendampingan sikap yang fokus pada keteladanan orang tua. Sehingga ketika anak mendengarkan 1, 2, 3 nasihat, didampingi dengan 1, 2, 3 keteladanan dari orang tuanya, maka insya Allah anak akan lebih mampu untuk memahami apa yang diharapkan orang tuanya. Dan anak bisa lebih menikmati, menjalani
ikhtiar demi ikhtiar, proses demi proses dari ibadah yang sedang diajarkan orang tua kepada anaknya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, karena waktu sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka demikianlah insya Allah semoga yang sedikit ini ada manfaat dan maslahat untuk kita, dan terkhusus sebagai nasihat untuk pribadi, dan juga semoga bisa menjadi nasihat untuk Bapak Ibu sekalian. Tentu kita orang tua, kita adalah manusia yang lemah, manusia tempatnya khata wa nisyan, tempatnya lupa dan kesalahan. Tentu jangan cukup sampai di sini, kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu, mencari hal-hal positif yang bisa menjadi modal kita untuk mendampingi anak-anak kita, sehingga termasuk dalam tafsir ayat yang tadi kami sampaikan di awal, kita termasuk orang tua yang mengajarkan adab dan ilmu. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin tidak perlu ada sesi pertanyaan ya, atau perlu, jika ada hal yang kurang berkenan dalam sesi forum kali ini, kami mohon maaf yang sebesarnya. Qadarallah wa ma syaa fa'al, ala kulli hal, atas setiap keadaan yang ada semoga ada hikmah. Li kulli syai'in hikmah, setiap sesuatu ada hikmahnya, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa kita semuanya, dan Allah mudahkan kita menjadi orang tua yang amanah. Bapak Ibu, demikian insyaallah dari kami kembalikan kepada host acara Ummah Fitri.